sisi negatif yang keluar dari diri kita, keluar daripada batas kesabaran, itu disebut dengan nafsu. Makanya kemarin kita sudah bahas nafsu di dalam Al-Quran itu ada 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsu yang kepinginnya manusia itu tenang. Tidak heran kalau seandainya orang yang tidak memahami tentang keyakinannya kepada Allah, mereka mencari ketenangan itu di tempat-tempat yang bisa menghadirkan ketenangan, di dunia malam, misalkan dengan bermaksiat ataupun dengan cara minum-minuman. Nafsu ingin tenang itu berbeda-beda. Ada yang menyendiri, apalagi orang yang senantiasa terpaut hatinya dengan keimanan kepada Allah. Ketika setiap polemik kehidupannya itu dia kembalikan kepada dengan mihrab Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, tahajud dan yang lain sebagainya. Maka setiap daripada nafsu yang mendatangkan kenikmatan yang diinginkan oleh Allah, itu adalah nafsu yang datangnya dari batin yang tulus, batin yang bersih, batin yang memang terkontrol di dalam kesabaran. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang kalem, jiwa-jiwa yang nyaman, jiwa-jiwa yang damai, gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ketenangan itu ayo kembali pulang ke maharibaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau termasuk hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah inilah yang akan menentukan di mana husnul khotimah atau su'ul khotimah kita. Karena nafsul mutmainnah ini barometernya adalah kesabaran. Barometernya kesabaran. Sebagaimana Ammar bin Yasir, seperti saya kita ceritakan, bagaimana Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ketika Ammar melihat Yasir ketika disiksa, bagaimana sabarnya itu. Sabarnya Yasir ketika saat disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, rusuknya itu sudah patah, ditimpakan kepada timah yang patah, dan di hadapan Ammar itu, ketika saat Ammar melihat siksaan-siksaan tersebut, dia mengatakan, ya Abi, ibadah anda disini, bagaimana keadaan? Sampai ketika saat didatangi oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasbir sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idatukum fil jannah, maka tempat kembalimu itu di surga. Coba bayangkan, dengan rasa sakit itu disuruh sabar sama Nabi SAW. Fa inna mau'idatukum fil jannah, nanti ketemu di surga. Yang kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang apa yang dialami oleh orang-orang yang bersabar selama di dunianya. Allah hadirkan ahlul afiyah wa ahlul musibah. Allah hadirkan 2 kelompok di antara manusia, yaitu ahlul afiyah, orang yang selama di dunia itu dimudahkan semua kehidupannya. Yang kedua, Allah hadirkan ahlul musibah, yang dimana setiap dunianya itu gemericik, semuanya itu adalah polemik dan ujian, susah banget. Terus tapi dia memiliki sifat yang menjadikan amalan yang viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sabar. Ketika saat dihisab orang-orang yang ahlul afiyah, kata ahlul afiyah, ya Rabbi intadirni, tunggulah dulu saya. Maka hadirkanlah hisab pertama, yaitu orang-orang ahlul musibah, yang ketika saat di dunia dia mendapatkan kemelaratan, kesusahan, kesulitan, kesempitan hati, sesak dada mereka dalam menjalani aktivitas kehidupannya selama sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Coba hisab mereka. Lalu para malaikat menghisab ahlul afiyah. Namun para malaikat menghadirkan kepada ahlul musibah, ke ahlul musibah tiga keadaan. Yang pertama, Allah hadirkan manzilan. Abu Hurairah menyebutkan itu berdasarkan Nabi SAW ketika saat di Isra dan di Mi'rajkan. Ahlul musibah itu dihadirkan yang pertama manzilan. Manzilan itu tempat, rumahnya di surga. Sampai ketika saat melihat rumahnya di surga, ahlul musibah itu merasakan bahwasanya tidak pernah sedikit pun di dunia aku merasakan sakitnya, perihnya ketika saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hadiah surga. Ketika saat menginjakkan surga, semua hilang kepedihan yang ada di dunia,
berpuasa, menahan makan dan minum, ketika saat itulah yang dirasakan oleh ahlu musibah ketika saat menginjakkan kakinya di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat ketika saat menyampaikan hadiah penghisaban kepada ahlu musibah, mereka diberikan hadiah darajat, yaitu derajatnya surganya itu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu di antara para ulama meriwayatkan bahwasanya di surga yang Allah berikan kenikmatan dan di situ adalah terkumpulnya para orang soleh, dan di mana disitulah kumpulnya para nabi, dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertinggal, yaitu surga Firdaus. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Kemudian Allah derajatkan surganya, tempat rumahnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ketika saat semua penduduk surga berkumpul di surga itu disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ada satu hari yang dimana di situ disebutkan dengan sukul jannah, pasarnya surga. Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan di surga nanti ada pasar surga, dan pasar surga itu berada pada yaumil Jum'ah, yaitu di hari Jumat. Ketika hari Jumat, semua laki-laki penduduk surga akan meninggalkan istri-istri mereka. Saking nikmatnya di surga, ketika saat itu, kata Imam Malik rahimahullah taala, satu langkah seorang suami meninggalkan istrinya, satu langkah, ketika saat balik lagi ketemu dengan istrinya, 10 kali lipat laki-laki tersebut dan istri tersebut ganteng lebih daripada sebelumnya yang dia tengok. Itu luar biasa sekali. Dan ketika itu, pasar di surga itu ketika itu bukan jual beli. Kata Imam Malik rahimahullah taala, mereka lita'arafu ila nabil awwal ila nasil awwal ila an-nasil akhir, yaitu bertemu dengan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan manusia terakhir yang masuk surga. Oh, ini toh Nabi Adam, ini Nabi Idris, ini Nabi Musa alaihissalam, ini Nabi Isa alaihissalam, dan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu, disebut dengan sukul jannah. Dan ketika itu semua para perempuan ahli surga pun berkumpul di sana, yang kemudian wa yuksabu hijab, terbukalah hijab di antara mereka, yang pada saat itu wa yanzilu mimbarullah ta'ala, kemudian turunlah mimbar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan bahwasanya ma khadamatu, apa yang kurang dari khidmatku kepada kalian wahai penduduk surga. Hendak ya Allah, tidak ada kenikmatan yang aku nikmati kecuali Engkau ya Allah. Inilah rahasia di mana kami tidak bisa melihat Engkau wahai Allah, kami bisa melihatmu ketika saat kami di surga. Innallaha ma'as sabirin, inilah kesabaran orang-orang yang beriman, yang tidak diperlihatkan matanya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat berjumpa Allah di surga, dia betul-betul mendapati kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali menikmati Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Terus yang ketiga, malaikat justru menghadirkan hadiah kepada ahlu musibah. Di dunia yang penuh dengan ujian yang kemudian Allah hadirkan, malaikat hadirkan manzilah darajat. Yang ketiga adalah kesehatan, yaitu kesehatan yang tidak pernah dirasakan kesakitan, kepedihan selama mereka di dunia. Mereka dimodifikasi, mungkin dulunya mereka dihinakan, direndahkan oleh orang-orang lain, bahkan orang-orang lain merendahkan mereka seakan-akan mereka itu seperti keset di bawah telapak kaki mereka, yang kemudian ketika saat mereka berada di surga, mereka melihat bahwasanya modifikasi tubuhnya menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang berwibawa, karismatik, dan memang itulah hati orang-orang yang berada di surga. Ketika orang kafir melihat orang-orang yang berada di orang-orang yang dihisab yang pertama adalah ahlul musibah, maka ahlul afiyah melihat bahwasanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi anzilni ilal ardh, ya Rabbu turunkanlah kami kedua kali ke bumi. Karena saking nikmatnya orang yang berada di dunia yang kemudian mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulihkan mereka dikarenakan kesabaran mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihinakan oleh orang-orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran, diludahi.
Kita aja kalau dengerin orang ngomong jelek terhadap kita, kita kan langsung emosi. Ini diludahi. Nabi diludahi, bahkan setiap daripada tangan orang-orang Taif itu melayang ke wajahnya Nabi SAW, wajah yang mulia tersebut yang kemudian giginya patah. Sampai Nabi SAW mengatakan, Ya Rabbi inna hadhihi qaumi la ya'lamuna syai'an. Ya Allah, kalau bukan kesabaran Nabi SAW yang kemudian terjadilah Fathu Mekah, Taif yang setelah Mekah itu dikuasai oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah Taif, yang pada awal dakwah Nabi SAW menganiaya. Maka dari situlah kita lihat bahwasanya kesabaran Nabi SAW terkait tentang masalah dakwah yang beliau sampaikan. Maka dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang mengatakan fasbir kama yaqulun wahjurhum hajran jamila. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi dengan kalimat fa itu penegasan fasbir. Fasbir itu artinya cing sabarnya gitu. Fasbir sabran, fasbir kama yaqulun. Sabarlah dengan apa yang mereka katakan. Katakan itu apa? Berarti Nabi dihinakan, Nabi dicemooh, Nabi difitnah, Nabi digibahi. Nah, digibahi juga itu hal yang tidak wajar karena Nabi tidak pernah memiliki masa lalu yang kelam. Gibah itu kan karena omongan jelek yang dimungkinkan oleh seseorang. Nabi tidak punya memiliki garis riwayat yang jelek yang tidak wajar bagi seorang nabi itu diempatkan. Kan Nabi sebelum menjadi nabi itu ada 4 gelar: tabligh, amanah, fatonah. Yang pertama apa? Siddiq. Empat hal inilah yang menempel kepada Nabi ketika saat menjadi nabi lah. Nabi SAW baru dipermasalahkan oleh orang-orang Quraisy. Maka disinilah penempatan sabar ini merupakan hal yang paling utama. Maka para ulama tidak heran mengatakan bahwa sabar itu merupakan kepalanya bagi orang yang beriman. Kalau seandainya orang yang beriman tidak sabar, maka tidak akan ada keimanan yang akan tersisa di sisi orang-orang yang beriman. Makanya kenapa dalam bahasa Al-Quran watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, menasihati kepada kebenaran maka menasihati kepada kesabaran. Ayat ini turun terkait tentang masalah para nabi mereka sampai Adam sampai Isa alaihissalam menyebutkan ketika datang meminta syafaat dari umatnya Nabi, mereka tidak bisa memberikan syafaat dikarenakan apa? Lan nasbiro, kami tidak memiliki kesabaran. Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki kesabaran hingga seorang nabi membunuh seorang umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk dimatikan umatnya. Al-fasanatin ila khamsina aman. Nah, ini sini kita bisa memahami bahwasanya nanti kita akan bacakan ayat-ayat terkait tentang sabar yang bisa kita pahami. Maka tadi sabar dimaknai oleh para ulama mufassirin adalah al-imtina minasyakk, mengontrol diri dari tidak berkeluh dan berkesah. Ketika saat menerima, alhamdulillah dikasih air, alhamdulillah dikasih air. Sabar, tidak cuma air doang, mana kuenya misalkan. Sabar karena baru hanya ini. Terus sabar ketika saat menerima anak misalkan. Sabar ketika menerima istri. Ketika saat akad tidak ada hal yang tidak terpikir di dalam kehidupan kita, tapi setelah berjalannya kehidupan ternyata baru terungkap semua karakter istri ketika saat mendapatkan keadaan seperti ini. Oh, dia karakternya macam kayak gini. Kalau nggak punya sabar, terus gundar masalah diskusi, masalah hal-hal yang diangkat-angkat. Apalagi perempuan itu dalam Al-Quran disebutkan khuliqat minal dhila, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bahkan para ulama menyebutkan perempuan itu disebutkan mar'ah. Ada kesamaannya dengan mar'ah, disebut dengan mir'ah. Mir'ah itu cermin. Satu kosakata, mir'ah itu cermin, mar'ah itu perempuan. Sampai diberikan sebuah kiasan, al-mar'atu kabislihi mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Idza halakal mir'ah, ketika saat dihancurkan itu cerminan, maka kita tidak bisa melihat diri kita secara utuh. Makanya ketika saat kita
bicara tentang fikih keluarga, kalau bisa banyak sekali. Makanya ketika saat perempuan itu sudah kecewa, pecah kacanya, kita nggak bisa melihat diri kita itu secara utuh. Oke, kenapa turunlah asbabul wurud terkait dengan masalah fitnah, sampai Nabi mengisyaratkan fattaqud dunya wa fattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada nisa, perempuan. Yang kemudian kenapa dikhawatirkan apa? Karena perempuan ini yang akan melemahkan keimanan kita dan bisa meningkatkan keimanan kita. Makanya kan dalam Al-Quran fitnah itu ada dua, fitnatul khair, ada fitnatul syarr, ada fitnah kebaikan, ada fitnah keburukan. Kalau laki-laki nggak bisa rijalul qawwam, laki-laki yang nggak menjadi wibawa yang benar, maka perempuan akan menjadi rijalnya perempuan, pemimpinnya bagi laki-laki. Nah, ini justru banyak karena tidak paham yang terkait dengan kewibawaan seorang laki-laki. Dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Dakwah kepada perempuan itu erat hubungannya dengan sabar. Maka al-imtina minasyakwi. Perempuan itu enggak mesti harus untuk dipakai modus, pakai lebay-lebay itu enggak. Cuma perlu dipertegas. Kayak Ibnu Qayyim menyebutkan perempuan itu cuma 3 berbanding 1. Enggak apa-apa ya melebar sedikit. Perempuan itu karakternya cuma 3. Perempuan itu 3. Yang pertama, perempuan itu ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin disayangi. Ini perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa memuaskan karakter ini, biasanya perempuan akan cari perhatian yang lain. Punten, perempuan yang tanya berkerudung ada, berkerudung itu syar'i. Yang kemudian justru malah ketika saat dia dikecewakan oleh laki-laki, dia buka itu kerudungnya, yang kemudian dia cari perhatian yang lain. Makanya kenapa perempuan yang seksi-seksi itu cari perhatian laki-laki? Di TikTok, di Instagram dan yang lain sebagainya, itu cari perhatian untuk mengungkapkan bahwasanya saya perempuan baik, saya perempuan seksi, perempuan yang paling pantas diperhatikan. Karena perempuan kalau tidak bisa diperhatikan, maka dia akan mencari perhatian. Yang kedua, dia ingin dicintai. Cinta dalam Al-Quran itu tidak terdefinisi. Cuma di dalam fikih disebutkan cinta itu hanya melahirkan 2, komitmen dan pengorbanan. Jadi dia tuh ingin diberikan kepastian, dia ingin diusahakan, dia ingin dikorbankan, dan ingin diperjuangkan. Terus yang ketiga, perempuan itu ingin disayangi. Beda dengan laki-laki satu. Kata Ibnu Qayyim, laki-laki itu cuma hanya ingin mengerti saja. Mengerti bagaimana dia mencintai, ingin dimengerti bagaimana dia menyayangi, ingin dimengerti ketika saat dia ingin mencintai. Maka kalau seandainya ini tidak memiliki karakter yang memiliki kesabaran, maka selamanya kita akan terus-terusan bersama dengan diskusi, perdebatan di dalam rumah tangga ataupun perdebatan di tempat-tempat nongkrong terkait tentang masalah asmara, terkait dengan masalah hal apapun. Makanya ketika bicara tentang sabar, para ulama dan di dalam Al-Quran pun dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di antaranya para ulama menyebutkan adalah dalam sabar di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan seperti kaum Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam sampai mengatakan, Bani Israel mengatakan ketika saat diseberangkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejaran pembunuhan Fir'aun, apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Ya Musa lan nasbiru, ya Musa lan nu'mina laka. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta na'allaha jahra, sampai kami bisa melihat Tuhan Allah. Tuhan, wahai Musa. Enggak sabar mereka. Ini enggak mungkin manusia ini bisa melakukan membelah lautan, bahkan lautannya itu 12 belahan. Dan tidak mungkin ketika saat Fir'aun itu turun ternyata dasar lautan tersebut kering. Fazalla Fir'auna. Jadi kan kalau misalkan dasar laut kalau sudah terendam atau terkena air pasti kan becek. Ini justru ketika saat Fir'aun turun ternyata dasar lautan tersebut tidak becek, justru malah kering. Jalan. Lalu ketika semua Bani Israel diselamatkan, sudah nyebrang, itu
Mungkin di antara kita ada yang anti terhadap jenggot punten ya. Tapi tidak juga punten sekali mengistihza. Istihza itu apa ya? Mengolok-olok, menganggap orang yang berjanggut itu seperti kambing. Ini nggak boleh, karena Nabi kita di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, Sahih dalam Hasan itu disebutkan bahwasanya Nabi itu berjanggut. Ketika saat Fatu Mekah, Nabi itu menangis sampai janggutnya itu membasahi punggung kuda. Yang kemudian ditafsirkan bahwasanya janggut Nabi itu sampai ke punggung kuda yang kemudian panjang gitu. Nah, kalau seandainya mengkiaskan, nggak suka dengan janggut lalu kemudian janggut itu dikiaskan dengan kambing, ini istihza gitu. Makanya hati-hati dalam bermasalah. Terus sabar juga ketika saat mendapatkan sokongan gitu. Ketika saat menjalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contoh aja hanya janggut. Misalkan dalam menggunakan pakaian perempuan, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya datang sahabat, wahai Rasulullah, engkau mengajarkan tentang stylenya laki-laki, bagaimana pakaian laki-laki dalam beribadah. Lalu bagaimana engkau mengajari kami para sahabiah, para ummahat, para akhwat dalam melakukan pakaian? Maka turunlah ayat terkait tentang hijab. Gitu. Hijab turunkan. Julurkanlah pakaianmu sampai ke dada kalian, bahkan lebih turun lagi, lebih baik lagi. Yang kemudian itu menjadikan pakaian perempuan yang kemudian justru turun sampai menuju lantai ataupun tanahnya perempuan. Artinya menutupi semua pakaian, tidak terbentuk bagian lekukannya. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika saat banyak hari ini banyak tengokan atau kita lihat perempuan-perempuan yang belum begitu berhijab, maka harus bersabar juga. Bersabar di dalam melaksanakan ketentuan itu. Jadi ketika menjalani sunnah, maka kita pun harus bersabar dalam melaksanakan. Menjalani sunnah Senin Kamis bagi yang melaksanakannya, bersabar ketika saat ada akikohan. Jadi ketika saat kita puasa Senin Kamis, punten ya. Terus ada yang akikohan. Walimah itu ada dua dalam Islam. Walimatul akikoh, walimatul ursh. Walimah itu pesta pernikahan dan pesta akikoh, orang yang lahir pada harinya. Nah, orang yang puasa sunnah ketika diundang oleh walimatul urus dan walimatul akikoh, maka dibolehkan untuk buka, melainkan puasa wajib tidak boleh. Kalau kita lagi mengganti puasa wajib, maka tidak boleh membatalkan puasa wajib, dikarenakan ada walimatul akikoh dan walimatul urus. Maka kita harus bersabar dengan ketentuan sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ketiga, yaitu sabar yang ketiga adalah sabar di dalam ajaran Islam, ketentuan Islam, dalam amalan-amalan Islam, seperti harus sholat. Lagi ngejos nih imannya, sholat duhur, buru-buru pengen sholat asar, padahal tidak dalam keadaan safar, ya sabar. Lagi ngejos imannya pengen puasa Ramadan, pengen besok puasa Ramadan, nggak bisa, belum tentu waktunya datang. Maka sabar dulu di dalam ketaatan menjalani syariat Islam. Dalam ilmu ushul fikih ada disebutkan dengan wajib, itu ketetapan yang Allah menetapkan sendiri secara alamiah, seperti guru musyam terbenamnya matahari, terus terjadinya bulan Ramadan, berputarnya matahari, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ketetapan ketetapan perintah di dalam peribadahan
Biasanya yang menjalani larangan Allah itu prosesnya dari hati yang kurang sabar. Punten, adanya korupsi. Punten. Biasanya kita yang nggak memiliki kesabaran dalam sisi ketaatan sama Allah, yang kemudian ketika saat tidak memiliki kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, hati ini akan liar, yang kemudian akal akan berusaha berupaya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya dari hati dulu. Makanya orang yang tidak melakukan proses kesabaran dalam hati, maka tidak akan bisa berproses kepada perbuatan. Makanya kenapa orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu kok mereka sabar betul, tapi kenapa kita justru malah mau melakukan ketaatan nggak bisa sabar? Sholat tahajud nggak sabar, langsung bablas ke subuh misalkan. Nah begitupun pula dengan larangan-larangan Allah. Kenapa mereka orang yang orang yang bisa sabar kepada kemaksiatan kepada Allah? Karena mereka tidak memiliki kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten, hari ini justru malah kesabaran dalam larangan-larangan Allah itu banyak fitnahnya. Salah satu di antaranya, punten sekali, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kalimat pacaran. Orang yang gak sabar untuk menikah, yang kemudian dia cari alternatif lain untuk berzina. Makanya kan kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menggambarkan framing larangan Allah yang pertama itu adalah dalam masalah perzinahan. Karena perzinahan itu timbulnya kerapuhan dalam keimanan seseorang. Kalau iman sudah betul-betul turun, maka kemaksiatan itu mudah untuk datang hadapnya. Makanya kenapa para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berzina berawal dari ketidaksabaran mereka dalam ketaatan sama Allah Subhanahu. Sesuatu yang halal dia tidak bisa raih dengan kesabaran, yang kemudian justru mereka mengambil sesuatu yang haram mereka ambil. Makanya perzinahan ini pertama itu yang dilakukan oleh mata, disebut dengan gadul basar. Sering nonton sesuatu yang tidak, yang kemudian termotivasi oleh akalnya. Akalnya turun ke hati, yang kemudian bercampur dengan adrenalin darah kita, memerintahkan kepada tubuh kita untuk melaksanakan kemaksiatan. Yang pertama membuat sebuah modus, yang kedua mengobrol, yang ketiga ketemu intensif, yang keempat janjian, yang kelima barulah berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini salah satu bentuk literasi terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa bermaksiat. Sampai para ulama efek samping dari perzinahan itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya az-zina daynun wa qada'ihi ahlihi. Zina itu hutang, yang akan membayar hutang perzinahan orang tuanya adalah anak keturunan. Anak keturunannya itu akan berpotensi akan melakukan, mengulangi kembali kemaksiatannya. Sebagaimana Nabi SAW mengkisahkan ada seorang sahabat yang ketika saat di pasar
Saya tanya balik, ibu sejak mudanya kayak gimana dengan bapak? Barulah dia bahas. Ternyata anak itu bukan hasil daripada pernikahan. Itu sudah. Itu. Anak itu akan merekam jejak orang tuanya itu dari mulai kandungan ibunya. Bahkan ketika saat Imam Syafi'i ditanya kenapa seorang laki-laki dan perempuan itu dirajam? Kenapa seorang laki-laki dan perempuan itu kalau seandainya berzina itu dirajam? Ini terkait tentang masalah hukum hudud. Orang yang melakukan perzinahan, pertama, ketika saat dia diketahui oleh pemerintah melakukan perzinahan dan syarat saksinya harus ada 4, maka diambil ke mahkamah ahlul hali wal aqdi pada saat itu. Kalau diketahuan 4 orang saksi menyaksikan ada 2 orang yang berzina, maka diberikan sebuah peringatan. Kalau seandainya laki-laki punya istri, si perempuan punya suami dan dia memiliki, kalau dia berzina dengan masing-masing memiliki keluarga, maka hukumnya dirajam. Karena apa? Dua-duanya menzalimi kedua keluarganya. Disebut dengan muhsan. Lalu kalau seandainya dua-duanya tidak ada 4 orang saksi, yang kemudian dia mengetahui bahwa setiap perlakuan atau perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar di hadapan Allah, maka hukumannya bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menzalimi yang lain. Dia melakukannya hanya suka sama suka. Artinya dua-duanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dirajam. Beda dengan konteks ketika saat ada seorang perempuan pezina datang ke Nabi. Ya Nabi, ana muzanni. Ya wahai Nabi, saya seorang pezina. Nabi SAW itu kan suka berseri wajahnya. Ketika saat perempuan mengatakan saya perempuan pezina, Nabi bergeser arah duduknya, yang kemudian raut wajahnya itu langsung masam. Lalu dia tanya kepada para sahabat, hal hiya majnudah, adakah dia perempuan gila? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, dia tidak gila ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, pulang fastaghfir, minta ampun sama Allah, wa tubu ilaihi, dan taubatlah kepada Allah. Pulanglah dia. Besoknya lagi datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana muzanni, saya seorang pezina dan saya menyimpan hasil perzinahannya. Yang kemudian Nabi SAW, astagfirullah, Allah musta'an. Terus hukum saya, katanya gitu. Beda konteksnya, karena dia yang meminta dihukum. Hukum saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kamu dihukum, coba ini baiknya syariat Islam dan baiknya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang nanti kalau seandainya engkau dihukum, siapa yang akan melahirkan anak ini? Pulang, melahirkan 9 bulan dia lamanya melahirkan anak tersebut, lalu dibawalah kepada Nabi SAW. Ya Nabi, setiap kali saya melihat anak ini, selalu terbayangkan bagaimana proses pembuatan anak ini. Dalam artian dia mengingat terus berzina. Saya enggak tahan ya Nabi, takut saya ketemu dengan Allah dengan membawa dosa zina. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau dihukum, siapa yang menyusuin anak ini? Kata Nabi SAW, siapa yang menyusuin anak ini? Susui dulu. Disusukan 2 tahun, yang kemudian datang kepada Nabi, ya Nabi, ini sudah 2 tahun persusuan. Anak ini sudah 2 tahun, bagaimana kudus? Itu masih ingat kan riwayat. Yang kemudian kata Nabi SAW, siapa yang akan merawat ini anak? Dia cari itu kepada para sahabat. Kemudian ada seorang sahabiah yang memang membutuhkan anak, belum punya anak, diberikanlah anak tersebut. Dia meminta diberikan wasiat, ini tolong pesan saya, solehkan anak ini. Tidak lama kemudian dia datang kepada Nabi SAW dengan lari, sampai larinya itu sendalnya ketinggalan. Lari sampai
wajahnya itu seakan-akan merasa kejijikan dengan darah seorang perempuan tersebut. Sampai Nabi SAW mukanya merah dan memegang kainnya tersebut sampai mengatakan kalau seandainya darah perempuan ini membanjiri Madinah sudah cukup bagi kita dosa-dosa kita terampuni dikarenakan darah tersebut. Hanya satu perempuan ini bisa mengampuni semua penduduk Madinah. Dan di sini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perzinahan di sini perlu menjadi poin utama bagi kita, karena itulah salah satu penyakit bagi ibadah seseorang. Kenapa kita malas beribadah? Mungkin pikiran kita kotor, hati kita justru malah banyak sesuatu yang masuk dengan sesuatu yang mungkin adrenalin itu tercampur dengan syahwat. Kan tidak sabar dengan barang-barang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak tahan dengan rezeki yang halal, lari dengan rezeki yang haram, yang kemudian susah taatnya. Karena apa? Konsumsinya penuh dengan harta-harta haram yang kemudian Allah jadikan istidraj dalam kehidupannya. Anaknya nggak bisa dinasihati oleh orang tua, istrinya sama-sama membangkang seperti anaknya, yang kemudian justru tidak ada kedamaian di rumah tangga. Karena apa? Harta haram sudah menjadi konsumsi kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa Allah sunatkan, Allah wajibkan puasa, karena puasa menetralisir sesuatu yang haram yang ada tercampur di dalam tubuh kita. Makanya Allah berikan solusinya. Makanya seperti apapun dalam menjalani ketaatan itu adalah proses pengguguran dosa kita. Ulaika yujzauna yubaddilullahu sayyi'atihim wal hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari setiap orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullahu sayyi'at, Allah tukarkan keburukan wal hasanat dengan kebaikan. Tidak ada Tuhan yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika saat bertobat dari perbuatan kemaksiatannya, perbuatan keharamannya, kembali kepada Allah dengan bertobat, maka Allah lupakan dosanya wal hasanat, dan Allah berikan pahala kepadanya seperti bayi yang baru. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang memperbaiki dirinya. Jadi ketika saat di pembahasan tobat, ketika orang yang tobat itu jangan sampai punya asumsi Allah enggak akan mengampuni dosanya. Enggak, jangan berhusnudzon seperti itu. Allah menghadirkan tobat itu dalam rangka apa? Allah memberikan proses jalan kehidupannya itu benar. Maka orang yang tobat itu erat hubungannya itu dengan sesuatu yang berat bagi hati ini untuk melaksanakan pertobatan. Karena proses tobat itu betul-betul berat. Harus gulung tikar dulu, harus melewati fase yang paling dulu. Karena itu prosesnya. Mungkin dari situ harta kita terbersihkan. Maka sabar dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwasanya Allah dalam membuat sebuah larangan bukan membatasi kemerdekaan manusia. Allah dalam menghadirkan larangan tersebut, maka ada madarat yang ada pada larangan tersebut. Ada madarat. Kenapa Allah haramkan makan babi? Kenapa Allah haramkan makan daging anjing? Karena sifat dari babi dan anjing itu akan berpotensi kepada perilaku manusia. Gitu. Karena akan merubah adrenalin darahnya untuk memiliki sifat yang sama seperti hewan tersebut. Nah, kenapa diharamkan? Baik. Terus yang ketiga yaitu adalah yang akan kita bahas, yaitu sabar di dalam takdir yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita. Takdir itu sebenarnya agak panjang pembahasannya. Ini sebenarnya masuk kepada pembahasan kutub. Takdir itu ada dua, yang kemudian mungkin ada pengistilahan saja. Yang mungkin saya ingin simpulkan bahwasanya takdir itu adalah khiyarun nas. Cuman bedanya adalah ada takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, ada takdir yang bisa diusahakan oleh manusia.
Takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia adalah takdir ketika saat mereka melakukan apapun. Misalkan kita gerak tangan gini, Allah tuh sudah tahu dan itu sudah bagian daripada ketetapan manusia itu bergerak. Allah hadirkan wajah, Allah hadirkan fisik yang telah Allah berikan ketetapan itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi badan gitu. Tinggi badan ada yang memang bisa diusahakan untuk menambah tinggi dengan tambahkan hormon dan yang lain sebagainya. Ada yang memang ditetapkannya itu dilahirkan, seperti dilahirkan oleh rahim ibunya seperti ini, bapaknya seperti ini. Ini takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memilih ibu saya seperti apa, bapak saya seperti apa. Ada yang sifatnya takdir yang memang masuk kepada nasibnya itu sendiri. Dia berdasarkan dari khiyarun nas, ikhtiarnya manusia. Makanya saya selalu, kemarin ada beberapa pertanyaan, kriminal betul ketika saat orang itu mengatakan bahwasanya dia bermaksiat, dia melakukan kesalahan, pelanggaran hukum syariat, terus mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah takdir Allah saya menjadi penjahat, sudah takdir Allah saya menjadi koruptor. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi khiyarun nas itu pilihan kita. Misalkan bapak-bapak, sekarang ada acara, pertama acara pasar malam, ada acara kantor, nongkrong bareng dengan keluarga ataupun teman, terus ada kajian. Bapak-bapak tinggal pilih itu mana. Ternyata bapak-bapak pilih ke kajian dan itulah takdir yang bapak pilih dan itu yang bapak ikhtiarkan. Dan itu takdir yang Allah tetapkan karena itu pilihan kita. Gitu. Kita mau miskin mau kaya tergantung ikhtiar kita dan tergantung daripada nasib yang kita nasibakat dunia gitu. Nasib yang kita, keadaan yang kita hadirkan. Makanya kan salah satu bentuk rezeki, salah satu rezeki yang didapati oleh manusia, syarat yang utamanya adalah at-taharuf, manusia itu bergerak. Syarat untuk mendapatkan rezeki itu bergerak. Rezeki akan menemui kita dan kita akan menemui rezeki kita ketika saat masing-masing bergerak. Bergerak itu entah itu silaturahmi, entah itu berusaha, entah itu dia melakukan pergerakan apapun yang memang bisa menghasilkan rezeki. Makanya katakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu untuk mencari maisha. Allah sudah memberikan manajemennya kepada kita. Fikihnya kita tinggal laksanakan. Sejauh mana nanti kita bermuamalah, sejauh mana kita bisa berusaha. Makanya setiap daripada takdir kita itu tergantung daripada kita. Contoh, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan Allah sebaik-baiknya maha menipu. Nah, di sini bahasanya ketika saat kita berusaha untuk menipu Allah dengan melakukan sesuatu yang haram dan Allah sebaik-baiknya penipu. Dan kita tahu bahwasanya penipu itu tidak termasuk kepada sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebutkan wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baiknya penipuan? Karena Allah memiliki sifat al-malik di surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau seandainya Allah boleh dan mudah ditipu, maka sifatnya bukan Malik dan bukan Allahu Akbar atau bukan Allah Al-Qawi. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Ketika saat Allah ditipu berarti Allah dhaif. Allah Maha Lemah. Boleh kita tipu, bahkan bisa ditipu oleh manusia. Maka dengan kalimat al-jaza, balasan itu, Malik Yaumiddin, balasan itu, maka Allah memiliki sifat buruk yang disifati oleh manusia. Ketika saat manusia itu memilih takdir yang jelek, maka takdir berikutnya, nasibnya berikutnya pun akan jelek. Dan ketika saat manusia mendapatkan nasib yang beruntung dari sesuatu yang jelek, maka Allah hadirkan istidraj, kenikmatan dulu, ditimang-timang dulu gitu. Makanya kan kadang ada yang berkata
musibah dan cobaan ketika saat di dunianya dihadirkan oleh orang-orang yang beriman, dikarenakan Allah sedang masuk kepada penseleksian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan saya beriman wa hum la yuftanun, apakah tidak diuji lagi? Bahkan dalam satu ayat yang lain, innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyir, sesungguhnya Allah sesungguhnya orang yang gimana kalimatnya itu? Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Artinya Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Ketika saat takdir itu sudah berada pada dirinya, maka berusahalah untuk mengembalikan takdir untuk bisa menempatkan keadaan takdirnya. Maka ketika saat menjalani proses dalam ikhtiyarun nas, para ulama menyebutkan bahwasanya as-sabru ala itu sabar dalam resiko menjalani setiap takdir yang berada pada alur cerita kehidupan manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. Am hasibtum an tadkhulal jannah, apakah engkau wahai Muhammad sudah menjamin dirimu masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah Muhammad kau menganggap dirimu akan masuk surga? Apakah tidak pernah kau memperhatikan orang-orang sebelummu, mereka diuji dengan kelaparan, digoncang hatinya, keadaannya, bahkan digoncang dengan fitnah begitu bergulir dalam kehidupannya, sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang senantiasa beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat prosesi ujian yang kita alami, kaya dan miskin, sabar dulu. Pernahkah kita mendengarkan cerita bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diwarisi, pernah diberikan oleh Allah setengah dari bumi ini adalah harta warisan atau dari
hati terus itu kereta kencananya sambil dia jaga, dia gak menikmati. Lalu kembali ke Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana rasanya? Tidak ada yang aku nikmati dalam perjalanan itu kecuali aku perhatikan itu airnya supaya tidak tumpah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti itulah aku, katanya, ketika Allah berikan amanah ini, gak ada satupun yang aku perhatikan kecuali Allah ridha terhadap diriku. Itu sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Beda berbanding terbalik ketika ujian itu kepada Nabi Ayub alaihissalam. 20 tahun, 13 anaknya meninggal, hartanya langsung bangkrut, ditelan oleh bumi. Nabi Ayub alaihissalam langsung lemas, mendapatkan penyakit yang tidak tahu itu apa obatnya. Penyakitnya pun asing. Mungkin kalau hari ini kita tahu ada corona, HIV/AIDS, itu Nabi Ayub alaihissalam nggak tahu penyakitnya apa. Tahu-tahu lemas, kuatnya itu pas lagi sholat, waktu sholat. 20 tahun yang kemudian istrinya jenuh merawat daripada Nabi Ayub alaihissalam sampai mengatakan, ya Ayub, ya Zauzi, wahai Ayub, wahai suamiku. Dia enggak menyebutkan Nabiullah, dia bahkan mengatakan anta Nabiullah, engkau Nabi Allah. Inna du'akum mustajab, sesungguhnya doamu doa yang mustajab. Kenapa enggak minta sama Allah disembuhkan, kembalikan anak-anak kita, dan kemudian dihadirkan harta-harta kita? Kata Nabi Ayub alaihissalam, berapa usia pernikahan kita sebelum saya mendapatkan penyakit? Kurang lebih 20 tahun. Berapa penderitaan saya selama saya menderita kehilangan anak, kehilangan harta, dan diberikan penyakit? Baru 2 tahun. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun kita mendapati kebahagiaan, baru ditimpakan 2 tahun sudah meringis kepada banyak mengeluh gitu. Banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi Ayub ditinggalkan oleh istrinya. 20 tahun berlalu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penyakitku ini sudah banyak menghalangi peribadah, kekhusyuan beribadah kepadamu, tolong sembuhkan. Dalam waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kesembuhan. Diberikan kesembuhan, datang ke istrinya langsung rujuk lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Menjadi istri, berhubungan, lalu istrinya mendapatkan 3 anak yang dulunya pernah dihilangkan. Pernah kehilangan anaknya 13 anak. Itu semuanya kembar dan persis anaknya seperti 13 anak sebelumnya. Fenomena itu mengundang semua umat yang ada pada umatnya Nabi Ayub alaihissalam, yang kemudian setiap orang punya hartanya kembali lagi Nabi Ayub alaihissalam. Hartanya dapat, anaknya dapat, istrinya datang kembali. Dan ketika itu para ulama mufassir menyebutkan hakada Ayub, inilah yang diceritakan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Farqun baina Sulaiman wa farqun baina Ayub. Berbeda antara Sulaiman dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah seakan-akan dia orang yang miskin, padahal dia orang yang kaya. Namun beda dengan Ayub alaihissalam. Dia orang yang miskin 20 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan dia orang yang kaya di hadapan Allah. Maka dari itulah kehadiran ujian yang Allah alami, yang Allah hadirkan kepada kita, bukan berarti Allah benci, namun Allah menjadikan hal tersebut dihadirkan kepada kita itu merupakan bentuk pembelajaran, bentuk proses yang harus kita lewati, yang kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran hikmah yang ada pada perjalanan kehidupan kita. Makanya para ulama zaman dulu menuliskan semua kisah kita itu di dalam sebuah buku riwayat, yang kemudian kita 1 tahun kita baca, yang kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata karakter kita seperti ini, ternyata kita ini seperti ini, karakter buruk kita, karakter apa, kita bisa baca sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabah", bacalah kitab. Itu baik, bacalah kitab. Maka di sini kita pahami bahwasanya sabar itu ada 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak-bapak bisa menghadirkan Al-Qur'an, mengatakan di dalam ayat-ayat yang
diincar di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wasta'inu, memintalah pertolongan, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dengan salat. Di sini ada tiga yang harus kita pahami sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Meminta pertolongan kepada Allah berarti ada sesuatu yang melekat pada kita yang membuat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hajat. Kalau ada hajat, ada takdir yang sedang diusahakan, maka bentuk perintahnya wasta'inu, meminta pertolongan, bisabri dengan sabar di dalam takdir, wassalah, sabar dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara salat. Wa innaha lakabiratun. Di sini ada bentuk peniadaan, yaitu jangan melakukan perbuatan lakabirah. Itu sombong. Allah tidak akan memberikan kesombongan kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Definisi khusyuk di ayat setelahnya 46-nya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu definisi khusyuk itu. Yaitu ketika saat mereka beribadah, mereka merasa ibadah ini adalah ibadah terakhirnya. Dan mereka ketika saat beribadah seakan-akan itu ibadah terakhir yang kemudian Allah akan memanggilnya. Jadi kalau ibadah sholat dikatakan khusyuk, yaitu persiapannya, al-i'dad, persiapan ketika saat melaksanakan sholat. Saya ambil sebuah kias, kalau seandainya Presiden Joko Widodo mengundang kita ke istana Presiden, kira-kira apa yang kita siapkan? Pakaian yang rapi, pakai baju batik rapi, pakai hand sanitizer, pakai minyak wangi. Dan itu belum tentu kita dipanggil setahun sekali. Bisa jadi seumur hidup sekali kita dipanggil oleh Presiden. Dan yang manggil kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu hari 5 kali kita dipanggil. Makanya pahala muadzin itu luar biasa. Yang pertama, dia mensyahadatkan kaum muslimin dan orang-orang musyrik, mensyahadatkan. Dan ketika saat sholat pun kita membacakan tasyahud yang artinya asyhadu an la ilaha illallah, mengikrarkan kita muslim. Makanya ketika saat bicara tentang wasta'inu khusyuk, bicara tentang khusyuk adalah persiapan, bahwasanya ketika saat kita sholat kita hadirkan persiapan kita dengan pewangian, dengan pakaian yang bersih, dengan sesuatu yang kita siapkan dengan sisi pribadi yang baik. Ketika saat takbiratul ihram, Allahu akbar, kita khusyuk kepada apa yang kita hadapi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-61, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha. Coba di sini dikatakan wa idh qultum, dan dikatakan kepada kalian, kepada mereka, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin, wahai Musa kami tidak bisa sabar dengan ta'am. Nah, di sini bicara tentang sabar di dalam takdir Allah. Lalu di ayat yang selanjutnya surat 100 ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang yang beriman. Di sini khitabnya Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Sabar dengan keimanan kepada Allah, perintahnya untuk meminta pertolongan kepada Allah, sabar terhadap takdir, wassalat, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini tidak lepas dari tiga aspek ini: sabar dari ketaatan, sabar dalam larangan Allah, sabar di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang sabar itu banyak sekali dalam Al-Quran. Seperti ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat yang ke 155. Wala nabluwannakum bi syai'in minal jawfi wal khawfi wal
Masih banyak lagi ayat-ayatnya sampai surat Al-Anbiya terkait tentang masalah ayat tentang kesabaran. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Yang pertama itu adalah memperbaiki sholat. Kiat-kiat yang pertama untuk terhindar dari fitnah syahwat, perbanyak sholat. Karena Allah sebutkan amaratus sholat atau hasil orang yang benar sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghasilkan bagi orang yang benar sholatnya dari fahsya. Fahsya itu perbuatan yang pornografi dan porno aksi gitu. Syahwat, fahsya wal munkar, dari sesuatu yang munkar, yang jahat. Kalau ada orang yang sholat masih fahsya dan munkar, ada yang salah dengan sholatnya. Kiat pertama itu perbanyak sholat. Banyak sholat, dan sholatnya pun harus terukur. Sholat rawatib, terus kalau nggak ada sholat rawatib, betul sholat rawatib, sholat apa, sunnah apa, misalkan sholat sunnah duha, terus sholat sunnah hajat, sholat wudu, sholat sunnah wudu, itu boleh. Perbanyak sholat, karena perbanyak sholat akan menghilangkan, meminimalisir pikiran kita yang kotor-kotor. Itu. Terus yang kedua, zikrullah, banyak-banyak berzikir. Kan ada sunahnya zikir pagi petang gitu. Kan zikir itu tidak mesti harus di masjid. Zikir itu waktunya mau muda, boleh berdiri, boleh dalam keadaan duduk, wala junubihi, boleh dalam keadaan bersafar. Jadi ketika saat kita jalan boleh berzikir. Dan kenapa kiat-kiatnya berzikir? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketika saat kita berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Kalau nggak tenang, berarti ada kecemasan di dalam hati kita yang kemudian justru harus kita nonaktifkan semua kegiatan, kita ngomong ke hati kita. Ini cara terapinya. Ngomong ke hati kita ketika saat kita was-was, tenang wahai hati. Ngobrol aja dengan hati. Makanya kan kata Nabi SAW, ketika banyaknya permasalahan, ketika ada beberapa keputusan yang harus kita putuskan, pilihkan, maka kata Nabi SAW, istaghfirul qalbi, itu cari pembenaran kepada hati. Ketika hati kita gelisah, ajak ngobrol hati kita. Kadang kita suka curhat ke orang lain,
puasa itu mah. Cuman masalahnya puasa itu erat hubungannya dengan keimanan seseorang. Artinya bicara tentang kejujuran, puasanya itu jujur apa enggak. Maka kata Nabi SAW, kalau sholat itu untuk diri kita, tapi untuk puasa itu khusus untuk Allah. Gitu. Jadi kita puas sholat itu sholat zakat terus naik haji itu sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan puasa itu ada dua, manfaatnya buat diri kita, dan puasa itu bukan untuk kita saja tapi untuk Allah. Bicaranya apa? Bicara tentang kejujuran. Sejauh mana kita jujur dalam mempraktekkan puasanya sama Allah. Nah, kalau puasanya benar, biasanya efek sampingnya itu kita itu akan lebih terkontrol di dalam nafsu kita itu. Makanya saya pernah cerita, bapak saya tuh tahun pertama, tahun 2019 itu, kalau puasa itu suka ngomel-ngomel, ibu saya itu suka malas. Saya bilang, udah bu sabar, layanin aja, layanin. Kalau puasa itu suka ngomel, bahkan nyamuk saja gigit bapak saya, itu langsung geplok, ngomelnya itu sampai satu rumah. Gitu karena orang puasa itu prosesnya, nafsunya itu akan kuat. Dan itu adalah proses ketika saat sesuatu yang ada di dalam perut ini, sesuatu yang subhan, darah kita yang tidak jelas halal haram, berprosesnya itu dari amal, bergejolak semua amal. Nah, tapi dengan seperti itu akan menguras semua sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Makanya disakitin dulu perutnya, belempeng sakit, angan sakit, ini apa, bibir apa kering, otak sudah nggak bisa connect, bawa zikir, itu ujiannya. Itu ujian. Bahkan Nabi di dalam Ashabul Kahfi itu Allah berikan kesempatan mereka tidur berapa tahun? 60? Ya 64 atau 63 saya nggak tahu. 363 tahunan lah. Dan itu gak makan gak minum gitu. Karena apa? Allah ingin membersihkan semua yang ada dalam tubuh kita ini, berproses dari sesuatu yang haram ke sesuatu yang halal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu fokus banget. Karena apa? Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang ada dalam tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq itu sesuatu yang haram, bahkan pikiran kotor pun. Makanya husnuzon terus. Kayak itu tadi, puasa, sholat, terus berzikir. Yang ketiga puasa. Yang keempat banyak sedekah. Banyak sedekah. Dan sedekah itu nggak mesti harus nominalnya besar. 100 perak aja. Kalau kita ikhlas terus melupakan kejadian tersebut, seakan-akan kita tidak melakukan infak tersebut, sudah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gitu lah gitu. Tuh seakan-akan kita nggak melakukan segitu. Nah, itu kalau belajar ikhlas gitu. Kita yang melakukan seakan-akan bukan kita. Kalau kita aja bisa ikhlas, kenapa kita dalam amal soleh nggak ikhlas? Kan kebalikan. Makanya ikhlas itu gitu, tidak merasa bahwasanya amalan itu adalah amalan kita. Bahkan cukup aja sudah, saya sudah raditu billahi rabban, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah. Kalau banyak sedekah itu insyaallah Allah akan berikan nilai-nilai positif. Seperti itu kan? Ada yang lain? Maka Kami terlepas dinas Asaba 36 Pak, bukan milik rezeki Pak. Jadinya Asaba 36 Pak. Di sana kan diceritakan bahwa sesungguhnya Allah ada yang diluangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan juga ada yang sedikit rezekinya ya Pak, yang dikendalikan. Bagaimana misalkan kita udah berusaha Pak, tapi balangsat kan, kita balangsat Pak gitu. Tapi kita qanaah Pak, misalkan qanaah menerima apa yang disampaikan dari Asaba ini Pak. Asaba itu 36 Pak. terus Kalau begitu kita qanaah, terus tidak lagi memikirkan istilah pasrah Pak ya.
Kira-kira kita dosa nggak Pak kalau kita tidak memohon misalkan untuk dilapangkan masalah rezeki kita, untuk masalah ya tahu kan rezeki itu kan ada sehat, ada yang kita untuk masalah keuangan misalkan. Ya. Kita udah lagi nggak berdoa itu Pak, dosa nggak Pak? Enggak. 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 Sebenarnya Allah tuh nggak melihat usaha, nggak melihat dari hasil. Perjuangannya kan. Iya. Tapi kita selesai ya, anggap selesai ya udah kita bukan jenuh tapi anggap kita selesai ya, nggak berdoa lagi untuk hal itu. Dosa nggak Pak? Kalau tidak berdoa lagi, mungkin nggak dosa, cuman Allah tuh pasti kangen. Gitu. Kok doanya tuh pas lagi butuhnya aja, gitu. Cuman balik lagi sebenarnya ada dua bentuk yang perlu diperhatikan ketika saat Allah menghadirkan rezeki di hadapan kita. Kalau Allah hadirkan semua rezeki dari buah doa kita, kerja keras kita, yang kristalisasi keringat kita, Abdurrahman bin Auf itu orang yang pertama menangis. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hijrah, tidak membawa sedikit apapun kecuali pakaian yang menempel di dalam tubuhnya. Hijrah terus sampai orang Madinah, orang-orang Ansor itu mengatakan, saya punya dua istri, punya dua rumah. Sok silahkan pilih dari dua istri saya. Kalau kamu mau, saya ceraikan dua rumah, saya katakan gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf? Tempatkan saya di pasar, cari saya di mana pasar, dan disitulah saya akan mencari kehidupan saya. Para ulama sejarah ketika beliau mengatakan seperti itu, ibarat Abdurrahman bin Auf itu membalikkan batu dari tanah, di baliknya itu ada emas. Saking pinternya usaha gitu. Dan tercatat manusia pertama yang cepat kaya itu Abdurrahman bin Auf ketika saat hijrah. Dan sampai saking sumpeknya beliau bosan jadi orang kaya. Beliau justru malah dalam satu riwayat pernah sebenarnya menghabiskan hartanya, yang kemudian dia habiskan untuk membeli tanah-tanah kurma dari penduduk Madinah. Dibeli sama dia tuh 0% uangnya. Uniknya yang dia beli itu adalah tanah kebun kurma yang busuk, gagal panen semuanya, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Dan semua orang Madinah itu mikir ini usaha macam apa lagi gitu yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf ini. Kata Abdurrahman bin Auf, gak ada strategi usaha kecuali memang saya ingin menghabiskan harta dan saya tidak mau memikirkan masalah harta. Dibeli sama gagal panen dan tanah itu juga. Tak lama kemudian, 1 minggu kemudian datang orang Yaman. Ternyata penduduk Yaman lagi terkena wabah virus mematikan, yang tidak lain obatnya itu adalah dengan buah kurma busuk. Ternyata alih-alih dia mau bangkrut, malah untung 2 kali lipat.
bersyukur dari apa yang dia makan, kemudian dia akan makan lagi besok hari gitu. Yang tidak bersyukur itu adalah ketika saat dia berkeluh kesah kepada pendapatan gitu. Yang kemudian ketika saat dia tidak bersyukur dengan makanan dari pendapatnya, dia tuh resah dengan besok hari apa mau makan apa. Dan Allah akan mempersulit itu. Karena apa? Dia sudah kufur duluan gitu. Makanya cukuplah orang itu menghina Allah kalau sudah memikirkan besok mau makan apa. Maka kata Allah, syukuri dulu hari ini, yang kemudian besok pun akan diberikan makan dengan cara yang tidak disangka-sangka, mungkin dengan ikhtiar kita. Seperti itu. Sebenarnya Allah tuh sudah hadirkan ayat-ayat tanda kekuasaannya, cuma kita saja mungkin perlu kepekaan gitu aja untuk menerima rangsangan. Oh ini tuh dari Allah, oh ini tuh dari Allah, gitu aja sih. Seperti itu. Allah a'lam. Ada lagi? Baik. Ada? Saya malah nggak nulis di sini. Nggak ada yang tanyakan? Konsep, banyak. Konsep. Biasanya kalau sudah ditutup ngobrol makan Ada timbul ada. pertanyaan. Kita tutup dulu ya. Tutup aja.